jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Oke, mantap. Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpati saya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya pun seperti itu kan. Kita itu tetap kasihan loh, Gus. Tetap kasihan, tapi lo benar-benar ya. Jangan lupa Agus, bahwa kalau kemarin Tenovi nggak bantu, juga nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FK Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, jadi di sini ada beberapa video yang gue upload ya. Jadi videonya itu sebenarnya karena durasinya kepanjangan, karena kalian sering lihat video ini diupload sekitar 20 menit, 30 menit. Oke deh, videonya bakal gue bagi jadi dua ya. Dan di uploadan yang pertama bisa jadi siang, bisa jadi sore. Nah, uploadan yang kedua pastinya bakal malam. Jadi ditungguin saja ya guys ya untuk uploadan keduanya, dan ini masih bersambung gitu biar videonya kagak kepanjangan, karena kali ini kita bakal nge-reaction tentang parade protes dari para donatur guys ya. Dan apakah Agus bisa dilaporkan atas protes para donatur yang udah memberikan uangnya ke Agus tapi tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan atas layaknya, alias untuk pengobatannya? Malah buat bayar utang. Bener-bener kamu ya Gus. Yaudah guys, kita kita mulai videonya. Sebelum itu jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Oh ya, kalau yang ingin berdonasi teman-teman bisa langsung aja klik super thanks ataupun saweria di bawah. Dan untuk di akhir video kita bakal membacakan donasi dari teman-teman. Yaudah, kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Donatur kecewa kepada Agus Salim setelah laporkan Novi ke polisi. Oke, ini donaturnya ya, kita dengerin. Mungkin terkait donatur kan kayaknya tadi Mas juga menyayangkan ya kalau misalkan pihak Agus itu melaporkan. Kekecewaan itu seperti apa sih Mas awalnya ketika mendengar gitu? Ya kecewa ya pastinya ya. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu ya, itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut Tenovi dilaporin. Gus, donatur kecewa bener-bener lo ya Gus. Agus, donatur dilaporin, orang yang buka donasi dengan baik-baik malah dilaporin. Tapi kalau gue awal pas tahu adanya galangan dana ini dari mana sih? Dari YouTube. YouTube-nya Densu. Tuh. Dan pertama ngeliat itu Mas perasaan seperti apa sih ke? Kasihan. Orang kasihan ya, pasti kasihan kan lihat matanya sampai nggak bisa ngebuka kan. Tapi setelah Pak Novi nih jadi seperti disudutkan sendiri, Mas sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpati saya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya pun seperti itu kan. Kita itu tetap kasihan loh Gus, tetap kasihan, tapi lo benar-benar ya. Tetap memang kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyangka apapun ya kalau kapasitas saya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpati saya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu kan. Tapi kalau melihat sampai sekarang kan mungkin Agus tetap belum cabut laporan seperti apa sih? Tetap belum adanya cabut laporan juga, terus tetap ingin bahkan melaporkan tambahan lagi kemarin. Itu seperti apa Mas? Ya saya kasihan ya Tenovi ya. Kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja lapor kan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya maju. Bahkan Tenovi juga dituduhkan katanya ada pengguna akan seperti itu. Bener-bener ya Gus, pengacara malah bikin panas ya. Laporannya cuma pencemaran nama baik, berembet dari donasi, merembet ke narkoboy. Ya, yang belum nonton video Tenovi narkoboy mungkin di sini ada ya. Yang seperti apa sih? Ya yang saya lihat kalau misalnya dituduh menggunakan dari tes urin kan, setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Yang penting dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuma itu kan gak substansial gitu, penyerangnya jadi pribadi gitu. Jangan lupa Gus, bahwa kalau kemarin Tenovi nggak bantu juga nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Bisa dibilang abangnya kecewa sama Agus. Ya susah ya, sumber daya, aduh saya nggak mau ini deh, tadi laporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya saya nggak tahu deh, mungkin ini ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin
Saya nggak mau terlalu vulgar nanti saya dilaporin polisi lagi. Tapi mungkin seyogianya itu kan uang donasi yang dikumpulkan dari masyarakat bukan seperti Mas juga. Salah atau benar sih Mas melihat atau menilainya? Salah atau benar? Salah dong. Salah dong. Kalau dipergunakan bukan kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong ngasih balik dong. Jangan-jangan aku saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Jangan kan Agus, kita coba banyak utang. Coba Agus open donasi buat bayar utang. Kagak akan ada yang mau. Tapi Agus dengan santainya bilang, Iya itu kan donasikan buat aku. Jadi ya bebas. Hei Agus, Agus bukan kayak gitu. Konsepnya bukan kayak gitu. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya yang seperti itu kan. Kok ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan seperti itu. Sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus. Waduh, udah Agus, kamu punya hati lah, dia punya hati lah, jangan kayak gitulah. Maaf, ada dugaan nggak sih Mas kayak Agus ini kan banyak banget netizen yang menghujat disetir oleh keluarganya. Mas sendiri ada anggapannya sama itu? Seperti apa? Beranggapan, berpendapat. Ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan. Dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tahu kan. Ya mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin diberikan advice seperti itu. Karena saya yakin gitu. Belum tentu Agus pernah ke kantor polisi juga saya nggak tahu ya. Tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya mungkin ada yang ngasih advice ya kali kan. Arah-arahnya kayak curiga nih. Arah-arahnya curiga ya. Sama kok bang, saya juga curiga gitu ya. Curiga bawaannya. Karena kan Agus sih kagak bisa ngelihat gitu kan. Ngelihat kok masalahnya ini tambah panjang gitu kan. Apalagi Agus cuma bisa mendengar. Ya kalau yang disampaikan baik-baik ya bakal baik-baik. Cuma kalau yang disampaikan buruk ya Agus juga bakal buruk. Kita tuh tidak menjelekan Agus. Cuma ini kayak curiga aja gitu banyak. Siapa ini dalam? Dengan keluarganya Mas Agus sendiri, Mas melihatnya seperti apa? Saya tidak simpati sekali. Tidak simpatik. Kalau dia bisa memberikan pendapatnya harusnya jangan dilaporin lah Tenovi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah udah tahu keributannya seperti kan keluarganya Tenovi bisa keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Tenovi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa sih? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi. Tapi kalau yang Mas tahu sendiri sosok Novi itu seperti apa sih di Tenovi oke. Dia orang yang mainnya ini bisnisnya dia orang yang bergelut di dunia kemanusiaan ya. Kesibukan dia bergelut di dunia kemanusiaan yang setahu saya dulu urusannya tuh yang ODGJ terus yang saya tahu lagi kemarin lebih menjadi meledak itu yang waktu dari podcastnya Bang Denny Sumargo itu. Saya tahu ya dari situ ya. Sebelumnya saya lihat kalau di Instagramnya sih udah ramai, sekarang Instagramnya hilang juga kan, tahu kan? Yang saya tahu ya itu mainnya di dunia kemanusiaan, yang jiwanya sosial. Tapi saya pribadi tahu Tenovi lebih detail ketika di podcastnya Bang Denny. Tapi ketika Novi di sudut seperti ini, itu justru Mas sendiri percaya atau enggak? Nah saya kalau boleh saya sedikit kasih pendapat hukum ya, karena saya lawyer juga ya. Saya Lawyer juga ternyata. Saya kira orang biasa. Makin seru nih. Tapi kalau saya udah mengenal Tenovi cukup lama sih. Nonton kontennya. Ya udah biasa lah Tenovi masalah kayak gini ya. Cuma emang biasanya ODGJ nih yang paling sering dibantu sama Tenovi gitu kan. Orang-orang yang kesusahan ODGJ. Kalau nggak salah si Wawa ya yang minta tolong ke Novi kan, nge-DM bahkan ya, minta tolong banget. Udah ditolongin gini, malah si Wawanya lepas tangan serius. Wawa lepas tangan, duitnya kemana nggak tahu dia. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Mungkin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Tenovi itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Kalau bicara pencemaran nama baik, itu kan ada undang-undangnya ya, bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Toh Tenovi katanya kan sudah ada faktanya, mau rekening di korannya semua jelas. Terus nanti ada katanya indikasi mau dilaporkan penggelapan. Itu kan kalau kita jelas bunyinya kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, ini kan menguasai ya. Jangan dilupakan juga kenapa bisa dikuasai oleh Tenovi adalah karena sebelumnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan mata kan gitu kan. Yang selanjutnya soal tentang pemerasan, itu bahasa hukumnya jelas kok. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Sekarang unsur ini menguntungkannya terpenuhi nggak kan gitu. Sedangkan uangnya aja masih utuh kok. Ya mungkin gitu. Saya yakin lah kalau saya boleh berpendapat kan. Saya yakin LP-nya nggak akan ada yang jalan satupun. Berarti abang sendiri menyarankan untuk lebih baik mencabut aja ya? Ya mau mencabut mau nggak hak dia ya bang ya. Tapi saya yakin, boleh kan saya berkeyakinan berdasarkan literatur saya tidak akan ada satu laporan polisi kepada Novi yang akan eksidik, saya yakin ya.
Saya yakin kenapa? Karena kita bisa ngukur kok dari undang-undangnya, dari faktanya, unsurnya bisa dikaji kok semua. Gila, keren. Oke, kita coba masuk ke kolom komentar teman-teman. Bagus bro. Mari kita kumpulkan donatur semua untuk melindungi Teknovi dan lawan pengacara yang banyak pansos. Semangat bang, kita tetap dukung. Ternyata donaturnya juga dari avokat ya, luar biasa donaturnya. Lanjut. Alhamdulillah akhirnya ada orang yang melaporkan si Agus, si Raja Angkuh. Saya sangat bersyukur sekali. Ayo mas wakili para donatur untuk melaporkan Agus atas dugaan penipuan dan penggelapan donasi. Siapa tahu dengan dilaporkannya si Agus, dia bisa menyadari kesalahannya dan mencabut laporannya ke Teknovi. Ya, ayolah, ayo yang para donatur, yuk kita bersatu kan. Dan ini kita lihat nih dari sisi tanggapan dari Pablo ya. Bahkan bisa dilaporkan nih, dengerin lanjut. Agus berpotensi dipidana terkait dugaan penggelapan uang donasi. Tuh, masih nyatu kan? Masih nyatu ya. Sosialisasikan oleh Novi ke ruang publik. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Kita bahas dulu secara moral. Kalau secara moral jelaslah karena seseorang yang tadinya orang simpati gitu ya dengan dia, orang berempati dengan keadaan yang dia miliki, lalu akhirnya ada pihak yang menyebarluaskan, menginformasikan kepada publik, mengajak orang-orang untuk berempati juga terhadap orang tersebut, lalu menyumbangkan uang, ternyata uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah perbuatan yang immoral. Itu adalah perbuatan yang benar-benar di luar dari batas-batas moral di dalam kehidupan sosial begitu. Intinya gini. Novi udah baikin si Agus nih. Ya, udah nolongin, udah nge-share. Dan inget tanpa 1,5M dia tidak bakal bisa masuk ke podcastnya Denny Sumargo. Atas kenalannya Teknovi ke Denny Sumargo, dan Teknovi kan udah buka donasi ya di akun Instagram dia. Kok dapatnya 35 juta nih, kurang. Akhirnya ya ke podcastnya Densu ya. Bagi gua itu adalah perbuatan yang tidak bermoral gitu ya. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Oke, mantap. Oleh orang-orang yang memberikan donasi terhadap Agus begitu. Karena kita bahas dulu konteks siapa sih yang boleh menghimpun dana begitu ya. Siapa sih yang berhak untuk melakukan penggalangan dana? Jadi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang begitu ya, yang boleh melakukan perhimpunan dana, penggalangan dana atau donasi itu adalah pihak-pihak yang memiliki badan hukum seperti organisasi, yayasan atau perkumpulan begitu. Itu boleh melakukan itu. Nah, bagaimana dengan individu? Tentang individu yang membuka donasi itu belum diatur. Jika ada pihak atau individu yang melakukan itu, maka tidak masuk di dalam golongan bahwa dia berhak untuk melakukan itu, bahwa orang tersebut tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dana. Sehingga kalau kita mau menyasar bahwa dia sedang menggalang dana tanpa izin, maka tentu orang tersebut tidak memiliki izin dan dia tidak memiliki hak untuk menggalang dana masyarakat, kan begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan gitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang ya kan atau barang begitu ya di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi, digelapkan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut misalnya gue titip ke si A gitu ya, ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone, uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada
Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Jadi 372, 378 merupakan pasal, Ada 2 pasal ya yang bisa mempenjara Agus. yang mutlak jika orang-orang yang pernah menyumbang, yang telah mentransferkan uang ke rekening istrinya Agus gitu ya, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatannya, bisa melaporkan. Jadi gampang sih sebenarnya. Salah satu pengacara bilang katanya itu uang udah dalam penguasaan Agus. Itu gimana, Pak? Siapa nih pengacaranya ini? Siapa nih? Apakah pengacara F ya? Pengacara F? Memang dalam pasal 372 KUH pidana itu suatu barang yang di dalam penguasaan si terduga pelaku begitu loh. Jadi gini, konsep daripada pasal 372 itu, konsep daripada penggelapan itu adalah, katakan si A ngasih gua barang, ngasih gua uang. Ngasih barang. Uang tersebut diperuntukkan untuk membeli, gua bilang membeli makan deh gitu ya. Dia titipkan ke saya uang tersebut, nih tolong kau belikan beras begitu. Itu uang kan dalam penguasaan gua. Bisa nggak gua katakan bahwa gua nggak mau beli beras deh, gua mau beli susu aja? Bisa nggak begitu? Sementara orang tersebut, uang itu diserahkan ke gua kalau belum diperuntukkan kepada hal-hal yang diinginkan atau diharapkan oleh orang yang memberikan uang tersebut, maka itu masuk ke dalam penguasaan gua. Tetapi uang tersebut masih dalam status kepemilikannya adalah, pemiliknya adalah si pemberi uang gitu. Jadi si A mau ngasih gua uang tersebut diperuntukkan untuk beras. Ini uang yang masih di bawah kekuasaan gua, itu di bawah penguasaan gua ini adalah uang yang masih miliknya orang tersebut, status kepemilikannya. Ketika gua sudah belikan beras, lalu beras tersebut gua serahkan kepada orang tersebut, barulah gua tuntas tuh kewajiban gua. Artinya gua tidak dibebankan lagi yang namanya pertanggungjawaban. Kan itu sebenarnya konteks daripada 372. Oh bener sih, bener. Oke gitu ya. Saya berpaham. Sekarang itu dialihkan fungsinya. Uang yang tadinya katanya untuk berobat mata begitu ya, ternyata uang tersebut bukan dipakai untuk berobat mata. Ternyata uang tersebut katakan dipakai buat untuk belanja Shopee, belanja Tokopedia. Ya jelas itu adalah perbuatan pidana karena mengalihkan fungsi. Nah, kalau dia bilang misalnya pasti ada muncul perdebatan. Loh, itu Apa kan tidak berbentuk barang gitu kan. Karena itu kan adalah mata Agus gitu kan. Fisiknya Agus. Atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya.
itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju gitu. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel begitu. Oke, kita coba deh lihat komentarnya teman-teman. Itulah. Jadi intinya di sini ya pihak dari donatur itu bisa melaporkan si Agus ya. Setuju, ayo para donatur ramai-ramai laporkan polisi untuk menyelamatkan Teh Novi. Udah ketimpah musibah, ketimpah lagi nih penjara. Lanjut. Tujuh ya para donatur laporkan Agus demi keselamatan Teh Novi. Yalah. Masalahnya ini yayasan ya. Kalau Teh Novi ditangkap, yayasan ini siapa gitu yang megang kan? Siapa yang megang? Tapi gue yakin sih enggak lah ya. Agus kenapa sih lo bikin bos? Oke, kalian masih penasaran? Kita lanjut ke video part 2-nya ya. Video keduanya teman-teman. Ini gue potong dulu. Nah, nanti video keduanya kalian bisa nonton lagi di sebelahnya. Agak malam sedikit nguploadnya. Buat kita lanjutkan nanti topiknya agak lebih wah lagi lah ya dibahas. Jangan lupa subscribe. Lanjut di video selanjutnya. Selamat menonton. Tunggu aja, malam diupload kok. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.